Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari IDN Boarding School Akhwat ingin mempresentasikan sebuah aplikasi bernama Bitaqwa App. Aplikasi ini dibuat dengan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin. Tentang aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam keperluan keseharian dalam menjalankan sunnah Nabi, sekaligus menambah ilmu agama dengan fitur-fiturnya yang beragam. Fitur yang pertama adalah doa-doa, lalu ada jadwal sholat, lalu ada kalkulator zakat, dan ada video kajian. Tentang dashboard Islami. Dashboard Islami memiliki fungsi yang sama dengan home screen, yaitu halaman yang muncul sesudah splash screen. Pada dashboard Islami terdapat fitur unik bernama dashboard inspirasi, yaitu yang menampilkan quotes Islami sebagai penyemangat bagi pengguna. Komponen yang digunakan adalah constraint layout, recycler view, card view, model, kalender, intent, dan branch web. Demo aplikasi. Berikut adalah demo aplikasi atau ketika aplikasi ini dijalankan. Itu pada awalnya dia akan munculkan splash screen dengan durasi 3 detik. Pada splash screen ini dia menampilkan icon aplikasi ayam, sayur. Setelah itu, pada bagian atasnya terdapat header yang menyesuaikan waktu sekarang. Yaitu jika pada pagi hari dia akan menampilkan header pagi, jika di sore hari dia menampilkan header sore, dan jika malam hari dia akan menampilkan header malam. Kalau di sini terdapat sapaan bagi pengguna. Itu assalamualaikum kawan. Kemudian di sini terdapat fitur-fitur utama dari aplikasi ini, yaitu ada doa-doa, zakat, jadwal sholat, dan juga video kajian yang bisa di-scroll ke samping atau kanan dan kiri. Lalu pada dashboard Islami terdapat fitur uniknya, yaitu dashboard inspirasi yang menampilkan quotes-quotes Islami. Bedah kode. Di sini saya akan menampilkan kode yang digunakan untuk membuat aplikasi ini. Dan di sini pada awalnya adalah file activity dashboard.xml untuk membuat tampilan dari dashboard Islami. Di dalamnya terdapat scroll view yang berfungsi untuk membuat layar dapat di-scroll ke atas dan ke bawah. Lalu ada constraint layout yang membuat komponen di dalamnya membuat tampilannya sesuai dengan device. Lalu dalamnya lagi ada image view yang berfungsi untuk menampilkan header. Headernya di sini dapat berubah sesuai dengan waktu sekarang. Yaitu jika di pagi hari dia akan menampilkan header pagi, di sore hari dia menampilkan header sore, dan jika di malam hari dia akan menampilkan header malam hari. Lalu di atasnya terdapat text view yang menampilkan kata sapaan. Lalu di bawahnya ada horizontal scroll view yang berfungsi untuk membuat komponen di dalamnya dapat di-scroll ke samping atau kanan dan kiri. Dan di dalamnya yang membuat
komponen ini dapat berubah menjadi warna oranye adalah karena di background-nya dia menggunakan aset background rounded menu yang berwarna oranye. Oleh karena itu, tampilan horizontal scroll view-nya berubah menjadi warna oranye. Di dalam horizontal scroll view, ada constraint layout, lalu ada image view yang menampilkan icon doa. Lalu di bawahnya ada teks doa-doa, di sampingnya ada icon kalkulator zakat, dan di bawahnya ada teks zakat, dan seterusnya. Di bawah horizontal scroll view terdapat text view yang menampilkan kata inspirasi. Lalu di bawahnya ada recycler view yang berfungsi sebagai tempat yang menampung list image quotes Islamic. Nah, di recycler view-nya untuk membuat tampilannya ada di dalam item raw inspiration. Di dalam item raw inspiration, di file item raw inspiration.xml, pada awalnya terdapat card view yang berfungsi untuk menampilkan sebuah kartu, dan di dalamnya terdapat image view untuk menampilkan gambarnya. Di sini image view digunakan untuk membuat ujung dari gambarnya menjadi bundar. Setelah itu, saya akan menampilkan model, data, dan adapter dari dashboard Islamic. Yang pertama saya tunjukkan adalah inspiration, adalah modelnya yang dinamai dengan inspiration model yang menggunakan data class. Fungsi data class adalah kelas yang menampung data. Di dalam inspiration model terdapat variabel inspiration image model yang berfungsi dengan tipe data integer dan value 0. Kenapa integer? Karena resource menggunakan tipe data integer. Contohnya seperti r.rewable, r.font, dan r.layout. Lalu kenapa menggunakan 0? Kenapa value-nya 0? Karena jika datanya tidak diambil, maka dia akan menjadi 0. Lanjut ke bagian data. Dinamakan inspiration data dengan menggunakan objek. Di dalam inspiration data terdapat private file inspiration image yang berfungsi sebagai daftar gambar dari drawable. Contoh dari gambarnya itu seperti ini. Contoh salah satu dari gambarnya yang akan ditampilkan pada recycler view. Lanjut, di bawahnya terdapat variabel list data yang berfungsi untuk memproses data dari gambar di atas. Lalu ada get berfungsi untuk mendapatkan data dari model. Lalu yang terakhir ada for yang berfungsi untuk mengulang sesuai jumlah data dan sesuai dengan posisinya. Lanjut ke bagian adapter, dinamakan inspiration list adapter yang berfungsi untuk menghubung antara data dan tampilan. Adapter karena kita punya recycler view, otomatis membutuhkan adapter yang miliknya recycler view. Adapter di sini berfungsi untuk mengatur list. Lalu di dalam adapter ini terdapat list view holder yang berfungsi untuk mengatur item atau gambar. Lalu di dalamnya ada variabel untuk menentukan image dari gambarnya. Di bawahnya terdapat onCreate view holder
yang berfungsi untuk memberikan XML yang digunakan, yaitu adalah item XML, item raw inspiration. Lalu di bawahnya ada onBind view holder yang berfungsi untuk mengenalkan adapter ke view holder. Adapter yang mengatur list dan view holder yang mengatur itemnya. Lalu di bawahnya ada library glide yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada recycler view. Lalu yang terakhir ada get item count yang berfungsi untuk menghitung jumlah list yang akan ditampilkan. Seperti list yang akan kita tampilkan yaitu ada 5. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah bagian dashboard activity. Di dashboard activity terdapat 3 function. Saya membuat 3 function. Yang pertama, init recycler view inspiration yang berfungsi untuk membuat tampilan dari recycler view. Lalu ada init function header yang berfungsi untuk membuat coding untuk header, dan terakhir ada function init nav menu yang berfungsi untuk membuat coding untuk menu-menunya. Pertama saya akan membahas init recycler view inspiration yang di dalamnya terdapat set has fixed size true, yaitu untuk membuat ukuran image-nya sesuai dengan device yang tidak berubah-ubah. Lalu di sini kenapa menggunakan at all? Karena data yang akan ditampilkan lebih dari 1. Karena itu dia menggunakan at all. Lalu ada linear layout manager yang membuat tampilan recycler view-nya menjadi ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir ada inspiration list adapter untuk memanggil adapternya yang bernama inspiration list adapter. Lalu function selanjutnya adalah function init header. Di dalamnya terdapat variable time now yang berfungsi untuk menentukan waktu sekarang. Lalu variable selanjutnya ada time format yang berfungsi untuk menentukan format yang digunakan, yaitu HH alias hours atau jam. Lalu selanjutnya ada variable time. Lanjut di branch. Di sini terdapat branch when yang terdapat branch when untuk mengubah background header-nya. Itu jika pukul 12 malam sampai jam 6 pagi, maka dia akan menampilkan header dashboard malam. Jika jam 7 pagi sampai jam 12 siang, dia akan menampilkan header-nya akan menampilkan gambar dashboard morning dan seterusnya. Yang terakhir ada function init nav menu yang berfungsi yang di dalamnya ketika icon menu doa diklik, maka dia akan aktivitinya akan berpindah ke menu doa activity. Dan jika icon menu jadwal saat diklik, maka dia akan aktivitinya akan berpindah ke menu jadwal saat activity dan seterusnya. Nah, step-step untuk dan itulah step-step untuk membuat recycler view. Yang pertama, membuat recycler view di XML utama alias dashboard activity.xml. Lalu membuat tampilan item pada layout yang berbeda.
alias item raw inspiration.xml, lalu membuat model, data, dan adapter. Dan yang terakhir adalah inisialisasi pada activity recycler view, yaitu pada dashboard activity. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.